Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan maupun amaliyah atau amalan. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum muttafaq, yaitu sumber yang telah disepakati oleh sebagian besar para ulama. Yang kedua, sumber hukum mukhtalaf, yaitu sumber yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Sumber hukum muttafaq terdiri menjadi 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau disebut dengan Al-Hadis, Al-Ijma, kesepakatan para ulama, dan yang terakhir Al-Qiyas. Al-Quran, sumber hukum Islam yang pertama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan, yaitu bentuk masdar dari qiraah. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung nilai mukjizat yang ditulis dalam mushaf dengan jalan mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama adalah tauhid atau percaya terhadap keesaan Allah. Yang kedua ada ibadah, yaitu amaliyah sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Yang ketiga ada akhlak tentang perbuatan terpuji dan tercela. Yang keempat ada janji atau ancaman. Dan yang terakhir kisah-kisah umat terdahulu. Maka dari itu Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia untuk menjadikan manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. As-Sunnah, sumber hukum Islam yang kedua. Menurut bahasa, As-Sunnah berarti kebiasaan atau jalan atau dijalani. Menurut istilah, segala berita yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan pengakuan. Peran As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yaitu sebagai penjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Yang kedua, membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, memperkuat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam nas Al-Quran. Ijma berarti sepakat, setuju atas pendapat. Menurut istilah, yaitu kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat pada suatu masa tertentu tentang masalah tertentu. Contoh ijma, yaitu penetapan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal harus disepakati oleh ulama di negerinya masing-masing berdasarkan ru'yatul hilal. Qiyas, menurut bahasa berarti mengukur, memperbandingkan atau mempersamakan sesuatu dengan lainnya dikarenakan adanya persamaan. Menurut istilah yaitu menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan mempersamakan sesuatu yang telah ada status hukumnya dalam nas. Contoh qiyas, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ini disamakan dengan hukum khamar, yaitu haram. Sumber hukum mukhtalaf terdiri atas 8, yaitu istihsan, istihsab, masalim mursalah, urf, syar'u man qablana, saddu zariyah, mazhab sahabi, dan dalalah al-iqtaron. Istihsan, menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik. Menurut istilah, ialah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali yang jelas kepada ketentuan qiyas kafi yang samar atau ketentuan yang kulli umum kepada ketentuan yang sifatnya istisnai pengecualian, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil atau alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Contoh istihsan yaitu haid, berada dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran, sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat.
Istisab. Istisab ialah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya sebelum ada hukum yang mengubahnya. Contoh istisab, Ahmad menikahi Fatimah secara sah. Setelah itu Ahmad meninggalkan istrinya itu tanpa proses perceraian yang sah. Dalam keadaan Fatimah ditinggalkan suaminya itu, ada seseorang yang ingin menikahinya, yaitu Ghazali. Keinginan Ghazali untuk menikahi Fatimah tidak dapat dilaksanakan karena Fatimah menurut status hukumnya adalah istri Ahmad. Selama belum ada bukti bahwa Fatimah telah dicerai oleh Ahmad, maka statusnya tetap sebagai istri Ahmad. Masali mursalah. Masali bentuk jamak dari maslahah, yang artinya kemaslahatan dan kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Dengan demikian, masali mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemadharatan atas mereka. Sedangkan dalam syara' belum atau tidak ada ketentuannya. Contoh masali mursalah, seorang mengadakan transaksi jual beli untuk dinyatakan dengan tidak dicatat, tidak dapat dipakai dasar untuk dinyatakan bahwa jual beli itu tidak sah berdasarkan kepada maslahah. Urf ialah segala sesuatu yang sudah dikenal dan dijalankan oleh satu masyarakat secara turun-menurun dan sudah menjadi adat istiadat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh urf amali ialah jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucapkan sigat yang diucapkan. Urf qauli ialah orang telah mengetahui bahwa kata ar-rajul itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Syar'u man qablana. Syar'u man qablana ialah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Contoh syar'u man qablana yaitu kisos, penyiksaan semisal memotong jari orang harus dibalas dengan memotong jari si pemotong. Begitulah syariat dalam kitab Taurat sebagaimana digambarkan dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 45. Saddu zariyah. Zara'i jamak dari kata zari'ah yang artinya jalan. Saddu zari'ah berarti menutup jalan. Menurut istilah ulama usul fikih, yang disebut dengan saddu zari'ah ialah masalah yang lahirnya boleh tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, saddu zari'ah berarti melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti melarang perbuatan atau permainan judi tanpa uang. Mazhab sahabi. Mazhab sahabi ialah fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya, mazhab sahabi yaitu kasus pembagian warisan, nenek mendapatkan bagian 1/6. Dalalah al-iqtiron. Dalalah al-iqtiron ialah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain. Contoh dalalah al-iqtiron, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 196. Syukran kasiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.